Halo teman-teman, mari simak video ini dengan seksama. Bapak akan mengisahkan kisah pengemis Yahudi buta yang masuk Islam. Langsung saja ke kisahnya. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir." Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangai. Sebab adalah Rasulullah SAW yang gemar mendatanginya, bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya itu. Nabi Muhammad SAW justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah SAW pun wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Mengapa bersedih mereka? Karena apa? Rasulullah SAW ini adalah sosok yang sangat penting bagi umat muslim, karena dari kebaikannya, cara berdakwahnya, dan juga lemah lembutnya kepada pengikut. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari ataupun sunnahnya. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya. Siapakah putrinya? Yaitu Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri dari Nabi Muhammad SAW itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku Rasulullah yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar As-Siddiq. Putrinya pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada sunnah pun yang belum engkau lakukan kecuali satu saja." Abu Bakar pun bertanya, "Apakah itu?" Akhirnya putrinya pun menjawab, "Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dan membawakan makanan beberapa dirham untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana," ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan dan beberapa keping dinar. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembiranya Abu Bakar As-Siddiq mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, "Assalamualaikum," Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya. Namun, di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, kau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar, kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap meraut wajah yang kesal. Abu Bakar pun tidak kuasa menahan derayan air matanya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu begitu lemah lembut sekali terhadap umatnya walaupun berbeda kepercayaan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun jujur, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq." Akhirnya pengemis buta tersebut pun bertanya, "Pemuda itu yang selalu memberikanku beberapa keping dinar dan menyuapiku itu kemana, wahai Abu Bakar?" Akhirnya Abu Bakar pun menjawab, "Dia telah tiada, pemuda itu telah tiada 2 hari yang lalu." Akhirnya pengemis buta tersebut pun nangis sejadi-jadinya dan menyesali bahwasanya dia tidak tahu ternyata pemuda tersebut sudah wafat. Akhirnya setelah tenang, pengemis buta Yahudi tersebut bertanya kepada Abu Bakar, "Jika aku ingin tahu siapakah pemuda itu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab, "Jika aku mau jujur, dia adalah orang yang selalu kau hina, selalu kau ejek, selalu kau caci maki. Dia adalah Muhammad, yaitu Rasulnya Allah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pengemis buta Yahudi tersebut nangis sejadi-jadinya. Makin nangis karena apa? Karena selalu menghina, memfitnah, mencaci maki Rasulullah SAW. Ternyata dia sangat terkejut bahwasanya seseorang pemuda ini yang selalu memberikannya dia beberapa keping dinar dan juga menyuapinya makanan adalah seseorang yang selalu dia hina, selalu dia fitnah. Akhirnya betapa menyesalnya pengemis buta tersebut. Akhirnya dari penyesalan tersebut, pengemis buta pun akhirnya sadar bahwasanya Nabi Muhammad itu pantas menjadi Rasul dan juga Islam adalah agama yang benar. Untuk itu, pengemis buta Yahudi tersebut pun ingin meminta permintaan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa permintaannya? Permintaannya yaitu pengemis buta ini ingin masuk kepada ajaran Islam. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun menuntunnya dengan membantu menuntunnya membacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya pengemis buta tersebut menjadi seorang muslim yang alhamdulillah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan masa lalunya dan menyesali apa perbuatannya di masa lalunya. Jadi apa teman-teman yang kita bisa ambil dari pelajaran kisah dari pengemis buta Yahudi tersebut? Yaitu kita harus selalu berbuat baik walaupun dihina, dicaci maki. Kita harus berbuat baik kepada siapapun walaupun itu berbeda agama. Kita harus toleransi kepada agama yang berbeda, apalagi kepada umat sesama umat, kepada umat muslim kita harus baik dan selalu menolong dan membantu. Jadi teman-teman di sini ya, jangan lupa setiap harinya berbuat kebaikan, entah itu dengan teman, sahabat maupun keluarga ya. Jangan lupa teman-teman diamalkan kebaikan tersebut dari kisah tersebut ya. Nah, jadi teman-teman bisa disimak dari kisah ini, nanti akan ada tantangan ya. Jadi teman-teman selalu berbuat kebaikan dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pesan dari kisah ini. Nah, tantangannya adalah teman-teman membuat video singkat ya. Boleh dibantu sama orang tuanya, yaitu videonya menjelaskan kembali menceritakan kembali kisah ini ya dengan singkat ya, dan apa yang bisa diambil dari pelajaran tersebut. Nah, nanti teman-teman boleh kirim video ini ke grup kelas ataupun ke Pak Yusuf. Jadi teman-teman tetap semangat. Karena apa? Karena yang menyelesaikan tantangannya dengan baik akan mendapatkan reward. Nah, itu saja ya dari Bapak. Nanti bisa Bapak ceritakan kembali kisah yang lebih menarik di minggu depan. Jadi teman-teman tetap semangat di rumah, jaga kesehatan ya. Jangan lupa ibadahnya, murojaahnya, dan hafalannya selalu dijaga ya. Dan juga jangan lupakan kita doakan juga Indonesia maupun dunia ya. Semoga terhindar dari virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan pula. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.